Halo Sobat Hobi and Community, tunjukkan hobimu lewat aksimu. Enggak, sambil baca gue. Halo. Oke, roll terus aja ya. Halo Sobat Hobi and... Halo Sobat Hobi and Community, tunjukkan hobimu lewat aksimu. Perkenalkan, nama gue Lutfi dari Kanaka Beta. Hari ini gue mau memperkenalkan beberapa jenis ikan cupang. Jenis-jenis ikan cupang tuh yang gue pelihara tuh kayak cupang plakat dan giant sih. Tapi ada juga beberapa half moon sama cupang serit. Jadi gue lebih memperdalam ke cupang giantnya, prioritasnya di cupang giant sih. Kalau membedakan jenis cupang giant dan plakat itu size besar badannya sih, atau panjang badannya. Kalau plakat itu kan ukurannya SML gitu, reguler disebutnya. Kalau giant itu diukurnya dengan sentimeter. Untuk memperkawinkan ikan cupang itu, yang pertama kita harus memilih indukan yang matang pastinya. Minimal usianya itu sekitar 4 bulanan lah untuk mereka bisa di breeding. Jadi kalau misalkan untuk awal-awal tuh biasanya kita milih jantan yang bagus dari sisi fisiknya, seperti panjang badannya, bentuk kepalanya, dan siripnya itu bagus. Dan betinanya juga mengikuti seperti itu. Jadi untuk menghasilkan anak yang lebih baik. Kalau proses budidayanya kita tinggal jodohin aja. Jadi beberapa ikan cupang yang sudah siap di breeding itu kita tinggal jodohin atau disampingin seperti ini selama sekitar 3 harian, baru kita masukin wadah di breeding atau di dalam baskom sih biasanya kalau teman-teman tuh sampai sekitar 1 hari atau sampai 2 hari mereka sudah bertelur. Jadi kita angkat betinanya dulu. Kalau cupang yang sudah bertelur itu betinanya kita angkat biar si jantan yang merawat telurnya itu sampai nanti dia menetas jadi anak atau burayak. Jadi setelah di breeding atau dikawinkan, setelah 5 hari saya masukin ke wadah seperti ini nih. Tapi airnya sih nggak usah terlalu dalam gitu. Jadi airnya sekitar 15 sentian lah, 10 sentian gitu. Jadi setelah di breeding 5 hari sini, jadi di dalam wadah ini tuh sekitar 1 bulanan lah, atau 1 bulan setengah nih sampai yang sebesar ini nih. Gitu. Kalau yang ini usianya sekitar 2 bulan. Jadi setelah 2 bulan itu bisa kita sortir buat dinaikin di display atau di botol dulu, di ren di botol dulu. Baru nanti kita selanjutnya naikin ke toples untuk siap jual. Untuk orang-orang bisa pilih sih yang mana yang mau diambil. Oh, kalau misalkan budidaya itu paling lama itu sekitar 3 hari sampai 5 harian kita sudah bisa tuang ke kolam atau wadah yang lebih besar. Kalau pakan dari burayak biasanya kalau misalkan kita baru netes itu nggak usah dikasih pakan sampai dengan 5 hari gitu. Jadi sesudah 5 hari kita kasih artemia atau kutu air yang halus. Itu sesudah 5 hari, nanti dia selama 1 bulan atau selama 3 minggu kita kasih kutu air. Kalau sudah agak besaran, kita bilangnya segede kuaci, itu kita bisa kasih cacing sutra untuk mempercepat pertumbuhan ikannya tersebut. Kalau buat kontes spek, ada beberapa jenis kelas kontes. Kalau misalkan untuk multicolor atau kelas warna, dia biasanya komposisi warnanya itu harus balance gitu. Di siripnya itu harus balance, minimalnya 3 warna. Kalau untuk pattern, dia punya listnya tuh lebih rapih. Kalau untuk warna solid, biasanya dia harus benar-benar bersih, tidak ada warna lain di badannya. Kalau ikan cupang kontes, range harganya berkisar dari 500 sampai dengan 2,5 juta sih. Sebenarnya kalau untuk harga sih tak terhingga lah ya, tergantung pembelinya seneng atau gimana. Tapi range biasanya sih di angka segituan lah. Kalau untuk sekarang sih jenis-jenis blue rim ini yang harganya lagi mahal sih. Gitu. Kebetulan jenis-jenis blue rim ini lagi viral lah gitu. Kemarin ada yang bisa jual sampai dengan 173 juta. Yang bikin unik itu dia mungkin patternnya atau mungkin yang dijual kemarin itu dia bicolor kerasnya. Jadi cuma badannya aja yang putih, siripnya full biru semuanya. Nah, nggak punya pattern atau garis tepi, jadi dia full block biru aja di siripnya, nggak ada warna lain. Ya, kombinasi warnanya juga menentukan komposisi warnanya atau perbandingan warnanya
untuk dia membentuk pola itu menentukan harga juga sih. Kalau tercantik atau terindah, saya sih lebih suka kayak jenis-jenisnya multicolor kayak gitu, cupang-cupang koi. Karena warnanya itu lebih banyak aja dari satu ikan itu gitu. Ngelihatnya lebih bagus lah. Paling banyak sekitar 5-an lah, 5 warna dari satu ikan tuh. Ikan cupang sih sakit juga pastinya kalau misalkan kita telat ganti air atau mungkin dari faktor cuaca, dia pasti akan bisa sakit gitu. Biasanya gini, perubahan suhu antara panas dan hujan tuh biasanya kalau kita memasuki musim hujan tuh air itu pH-nya berubah. Jadi air tanah itu pH-nya berubah, jadi cenderung ikan itu susah beradaptasi atau lebih cenderung sakit karena suhu malamnya itu lebih dingin. Di musim kemarau pun sama. Jadi siangnya panas, angin malamnya itu terlalu dingin ngebuat air tuh dingin banget. Jadi dia cepat sakit. Ngatasinnya sih saya biasanya sih pakai daun ketapang sama garam aja. Di setiap negara hampir semua jenis ikan cupang sama. Yang membedakan ya cuaca membedakan juga gitu kan. Kalau asal muasalnya kan cupang pelakat itu kan dari Thailand gitu. Kalau cupang serit itu asli Indonesia. Modal awal saya berbisnis ikan cupang tuh sekitar 5 jutaan kali ya dulu awal tuh. Kalau pelihara ikan cupang sih 5 tahun ke belakang saya baru coba pelihara ikan cupang ini sambil berbisnis gitu. Awalnya sih cuma hobi aja, seneng sama ikan cupang. Ingat karena waktu kecil sering melihara cupang. Jadi dulu masih beli-beli aja gitu, belum ada ide untuk saya ngejual atau buat berbisnis tuh belum ada sih gitu. Makin ke sininya ikan cupang ini punya nilai jual yang cukup bagus. Jadi saya coba untuk berbisnis di ikan cupang. Kalau mau budidaya ikan cupang tergantung kapasitasnya yang mau dibudidaya itu berapa banyak. Sebenarnya kalau ikan cupang itu nggak perlu dia terlalu luas lahannya, kecuali kita mau produksinya memang benar-benar banyak ikan cupangnya. Jadi kalau misalkan cuma mau ngebreeding sepasang gitu, mungkin bisa lah beli styrofoam yang bekas tuh, yang bekas salmon atau bekas brokoli atau bekas apa itu kita lapisin terpal, atau mungkin kalau dia nggak bocor tinggal diisiin air, isiin air, sudah bisa dibudidaya di styrofoam tersebut gitu. Jadi kalau misalkan setelah dimasukin ke styrofoam atau wadah pembesaran kayak begini atau di kolam, nggak semuanya bisa disortir. Ada beberapa yang reject, mungkin kita nggak ambil atau kita pisahkan lah gitu. Jadi yang diambil yang khusus yang berwarna aja atau punya spek buat bisa dijual aja. Beberapa ikan cupang ada yang saya kirim keluar gitu kan, ke negara-negara tetangga kayak Singapura, kayak Malaysia gitu kan. Dan ada juga beberapa teman-teman dia kirimnya ke Jerman gitu, ke Amerika ada juga. Kalau proses packing sih sebenarnya standar. Mau ngirim ke dalam Pulau Jawa atau mau ngirim keluar tuh sebenarnya sama. Perbandingan airnya aja dalam plastik itu biasanya itu 30-70. Jadi lebih banyak udara ketimbang air. Halo Sobat Hobi dan Community, ini salah satu packing yang tadi gua jelasin atau gua sebutin. Jadi perbandingan air ini tergantung lo mau ngirimnya seberapa jauh sih. Kalau misalkan ada yang 70-30 atau mungkin ada beberapa jenis ikan yang mungkin airnya lebih banyak seperti cupang serit atau half moon gitu. Airnya jauh lebih banyak karena dia untuk mempertahankan tulangannya supaya tidak patah gitu. Kayak ini yang gua siap kirim sih, ini deket sih. Jadi gue tinggal packing double plastiknya, langsung gua masukin di packing sini gitu. Tinggal diganjel aja nanti supaya dia tidak goyang terlalu berlebih. Kita tutup. Tinggal kita packing aja, lilitin lakban lagi, kasih label, udah siap dikirim gitu. Jadi nggak terlalu sulit atau terlalu makan waktu gitu. Untuk packingan ini sih udah banyak lah dijual di luar sana. Tingkat keberhasilan, kalau tingkat keberhasilan kita ngomong itu sih tergantung dari kesiapan indukan pertamanya. Yang kedua ketersediaan pakan. Yang ketiga itu faktornya dari suhu atau air gitu. Jadi dia nggak bisa misalkan airnya terlalu dingin pun nggak bisa. Utama faktornya itu pasti indukannya yang sudah siap atau kematangan indukannya yang menentukan faktor dia berhasil atau tidaknya gitu. Kadang pun indukannya sudah siap pun ya ada faktor lain yang ngebuat dia nggak nelor, atau mungkin sudah bertelur jantannya dimakan anaknya gitu, makan telurnya.
Itu ada pasti kayak gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau beli ikan cupang, bisa hubungin di Instagram saya di kanaka_beta_official atau di Instagram Cupang Partayan atau di Facebooknya Kanaka Beta bisa. Atau WhatsApp dari 0821 2400 3200. Yang paling enak dimakan mungkin kalau dia teksturnya udah mati itu lebih gurih sih ya. Kalau yang sudah dipisahkan kayak begini nih, jadi kalau misalkan ini kan untuk giant, beberapa ikan yang size-nya kan minimal dibilang giant itu kan 5 cm. Nanti tinggal kita sortir nih, yang ukuran bodinya sudah 5 cm itu bisa kita keluarkan atau kita bisa jual. Kalau untuk plakat sih, biasanya sih ukurannya M- atau M sudah bisa kita jual. Tapi untuk ikan-ikan solid sih dia nggak terlalu memperhatikan warna, yang penting dia bersih, sama ukuran badannya aja sudah lebih besar. Itu sudah bisa dijual. Untuk yang layak jual, kalau misalkan ini kan di sini kan beberapa, jadi nggak semuanya bisa untuk kontes gitu. Jadi kalau misalkan untuk koi itu dia komposisi warnanya itu harus rata, harus sama gitu. Kalau misalkan ikan solid kayak gini, biasanya harus bersih aja sih, nggak ada warna lain di badan atau di siripnya. Atau mungkin kayak yang di sini nih ada beberapa gitu, ikan yang putih ini bisa gitu. Ikan yang super red kayak gini juga bisa. Untuk ikan-ikan cupang seperti ini bisa kalau di kelas-kelas multicolor, atau misalkan pattern biasanya atau marble tuh di 2 warna. Kalau untuk mahal sih nih, ini saya jual yang ini sih lumayan mahal. Terus sama yang giant-giant yang kayak gini-gini saya jualnya lumayan mahal sih, 1,5. Oh ada, biasanya kalau orang-orang luar itu dia rata-rata body only-nya itu harus 5,7 atau 6,2 cm. Mereka ambil yang dengan harga yang cukup lumayan kok. Kenapa harus ukurannya segitu? Jadi untuk ikan cupang giant itu dia punya standar ukuran. Untuk ikut kontes tuh kalau misalkan di senior itu 6,25. Kalau untuk yang junior itu 5,25 cm. Jadi ada spek khususnya untuk kita bisa jual ikan kontes tuh, nggak kayak yang misalkan masih kecil kita jual bilang ini ikan kontes, itu nggak bisa. Harus ada standar ukurannya. Kalau tips-tipsnya, pelajarin dulu aja cara merawat dia dengan baik dan benar. Bisnis ini kan harus lo pelajarin dulu dari awalnya seperti apa, kayak gitu kan. Pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada. Untuk penjualan gue lebih banyaknya di Cupang Giant. Rata-rata untuk kelas kontesnya di Cupang Giant sih, gue supply beberapa teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan yang dekat-dekat kontesnya ya gue ngikut. Tapi kalau jauh-jauh mungkin belum bisa karena karena gue kan kerja juga. Omset dari ikan cupang sih 10-30-an per bulan. Kalau misalkan kita di dunia hobi sih biasanya kan yang agak sepi itu kayak anak masuk sekolah, lebaran, tahun baru, itu agak menurun penjualannya sih. Jadi nggak konstan dalam setiap bulan kita dapat omset segitu, nggak. Gitu, fluktuatif aja sih. Range pendapatannya sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan ikan yang mau kita kirim itu, sehari sebelum kita kirim itu ikan sudah harus dipuasain dulu. Jadi dia jangan dikasih makan. Supaya nanti di dalam perjalanan tuh dia nggak buang kotoran atau dia bercampur dengan kotorannya. Jadi kuat lebih lama sih gitu. Kalau misalkan jarak berapa lama, saya pernah kirim ke daerah Kalimantan itu sekitar 7 harian sih, masih kuat gitu. Mas, yuk beli mas. Beli apa nih? Beli cupang ada. Waduh, cupang ya. Nggak Apa jualan. kira-kira yang bagus apa ini mas? Yang bagus. Masuk lewat sini aja deh. Iya. Boleh nih ya? Boleh. Banyak nih cupangnya mas. Nggak Apa nih banyak. kira-kira nih? Ada aja cupang mah. Iya. Kalau ini mah jenis-jenis kayak giant koi gitu. Kalau ini cupang-cupang solid. Yang nggak ada? Yang nggak ada banyak. Yang ada. Oh, iya. Kira-kira nih, saya cocoknya yang apa ya? Ya kayak beli rumah cocoknya berapa? Kalau cocoknya, mungkin lo cocoknya yang mana ya? Yang nggak ada kali ya? Yang nggak ada kali di sini ya. Iya. Ini aja nih kayak gini, atau lo doyannya cupang-cupang yang koi kayak begitu, ini lebih cakep nih. Oh iya. Gitu, satu ikan warnanya banyak. Namanya koi. Iya, Jenisnya? multicolor Oke. namanya. Mas,
Emang beli buat siapa, Mas? Buat saya, Mas. Koleksi. Iya, koleksi aja gitu. Kebetulan saya dengar di sini ada jual cupang. Bagus, katanya cupangnya bagus-bagus ya, makanya mau datang ke sini. Kebetulan lagi lewat. Iya. Yang mana? Nih, Yang itu? multicolor ya, Giant. Yoi, itu Giant bro. Bungkus deh ini nih. Itu ya? Oke nih. Gua bungkus ya. Cakep nih. Mantap. Tapi packaging aman ya? Aman dong. Packaging kalau di sini pasti Wah, kalau di box sini sih segala macamnya terjamin. aman, Soalnya kan gitu. saya bawa agak jauh nih. ke mana? Ya? Lumayan sih daerah Bekasi sana. Oh, Bekasi. Iya. Tapi bawa paspor. Bawa. Bawa ya? Bawa. Oke nih ya. Bungkus Gua total. bungkus nih ya. Saya percaya pokoknya packaging aman. Gitu. Iya. Gua double nih plastiknya nih biar kuat nih ya. Biar nggak pecah nanti di jalan. Siap. Oke, packagingnya aman banget ya. Aman dong. Oke. Nih. Lo tinggal bawa gini aja. Bawa Atau begini? lo bawa tas nggak? Nggak bawa bang. Nggak bawa tas ya? Iya. Berarti gua ambilin kantong kresek lah ya. Siap. Nih. Tapi kalau misalkan saya kirim-kirim jauh gitu keluar kota, packagingnya lebih beda lagi kali ya? Beda kalau packaging yang buat kirim keluar kota. Nih gua ada nih kayak Oh, mau gimana dikirim tuh? nih. Ah. Jadi gue pakai dus ini atau Oke. dalamnya lapisin styrofoam. Kalau besar dusnya sih tergantung berapa banyak yang mau lo kirim ya. Ah. Kayak gitu. Jadi aman kayak gini keluar kota? Aman. Kalau saya misalkan nanti mau beli kirim keluar kota bisa? Bisa. Ya, Sobat Hobi and Community, demikian penjelasan dari saya. Kalau misalkan mau tanya-tanya atau mau ngeliat ikan cupangnya lagi, bisa DM di Instagram saya di kanaka_beta_official atau WhatsApp di 0821 2400 3200. Dan jangan lupa subscribe juga di DigiBest Entertainment.